Assalamualaikum. Hai, kenalin aku Rania Naura dan hari ini aku mau ngajakin teman-teman untuk ngobrol tentang satu topik yang aku nggak tahu sih ini tuh topik ini suka membawa perdebatan di kalangan hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Dan hari ini aku mau ngobrolin tentang ambisius, on being ambitious. Nah, teman-teman, sedikit curcol di awal. Jadi video ini aku record di hari Sabtu weekend. Aku libur, gak masuk kerja, dan kebetulan weekend ini aku nggak pulang ke rumah. Mungkin kalau teman-teman nonton di video sebelumnya aku bilang biasanya aku Senin sampai Jumat ada di Sumbawa Barat, kemudian di Jumat sore aku pulang ke Mataram. Tapi untuk minggu ini kebetulan aku sedang tidak pulang, jadi aku menghabiskan um, weekend di Sumbawa Barat. Dan hari ini aku memulai pagi dengan slow morning, bisa dibilang. Bangun uh, di subuh, tetap sholat subuh dulu, tapi kemudian aku memutuskan kalau hari ini kayaknya aku mau take rest aja deh dengan gak keluar kemana-mana. So FYI, aku adalah seorang introvert, yang mana itu juga baru ku sadari beberapa tahun terakhir. Mungkin sejak pandemi aku semakin menyadari kalau ternyata aku itu more to introvert dibandingkan extrovert. Dan hari ini aku menghabiskan full seharian dari pagi sampai malam hari ini di dalam kamar. Aku sempat keluar sebentar untuk membeli makanan karena stok makananku habis, tapi itu juga cuma sekitar nggak sampai 30 menit mungkin, dan akhirnya aku masuk dan mendekam lagi di kamar. Apakah itu membosankan? Tidak, itu sangat tidak membosankan buatku. Malahan aku happy karena aku bisa nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain di sini bukan berarti tidur seharian, itu nggak juga. Hari ini aku memutuskan untuk berberes, decluttering beberapa hal di kamarku. Membereskan banyak hal, mulai dari beresin lemari, kemudian beresin kasur, ngecekin baju-baju yang gak dipakai tadi ya pas lemari. Terus aku juga ngeberesin skincareku, ngecek skincare mana sih sebenarnya yang masih bisa aku pakai, mana yang enggak. Karena ternyata tadi pun aku bahkan menemukan not skincare tapi make up yang ternyata itu udah expired di April tahun ini, April 2023. Tapi aku baru sadar kalau itu udah expired. Dan padahal sekitar bulan Agustus kemarin, Juli atau Agustus kemarin, aku sempat ada acara kondangan dan aku masih menggunakan eyeshadow itu sebagai salah satu perlengkapan makeupku. Tapi alhamdulillah nggak ada yang terjadi dengan mukaku, nggak iritasi dan sebagainya. Agak-agak kulit badak mungkin ya, walaupun pakai make up yang expired. Tapi ya tadi aku bersih-bersih, aku buangin barang-barang yang gak dipakai, which is sebenarnya untukku yang dulu itu sangat susah dilakukan karena aku naturally dari hasil tes kepribadianku, ternyata aku naturally itu punya trait untuk cenderung aku suka mengumpulkan informasi, mengumpulkan barang dan lain sebagainya. Makanya sangat sulit untukku untuk membuang barang, itu sulit. Tapi tahun lalu aku baca buku, kok aku jadi lupa ya judulnya, pokoknya buku-buku tentang minimalism. Dan tapi bukan KonMari ya, bukan KonMari-nya Marie Kondo. Kayaknya the art of apa ya, nanti aku cek deh bukunya. Tapi aku baca buku itu, yang mana buku itu tuh sangat-sangat memberikan banyak insight buatku, walaupun berat untuk aku baca karena aku yang punya natural trait untuk mengumpulkan barang dan segala informasi, tiba-tiba disuruh untuk membuang barang. Membuang barang dalam artian ya hanya memakai barang-barang yang memang kubutuhkan saja. Itu sulit buatku. Tapi
karena baca buku itu aku akhirnya mulai terpikir untuk secara rutin melakukan decluttering, walaupun nggak serutin itu juga sih, tapi ya ada beberapa hal yang berubah lah. That's better. Dan ketika hari ini aku membuang cukup banyak barang, satu kresek besar mungkin ya, barang-barang yang gak dipakai atau barang-barang yang aku kira nantinya masih akan digunakan, beberapa kotak dan lain sebagainya yang aku pikir sepertinya masih akan bisa ku reuse kembali, tapi nyatanya udah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun, dan belum aku reuse juga sampai hari ini. Jadi tadi aku putuskan untuk ya sudah, kita buang saja beberapa hal tersebut. Dan tambahan juga, sebuah curcolan tambahan juga, jadi kebetulan karena tadi aku memutuskan untuk aku nggak mau ngapa-ngapain, even aku diajakin keluar sama temenku, nugas di luar, nugas ya produktif di luar ala-ala di cafe gitu, tapi aku bilang kalau aku sepertinya lagi nggak mau keluar. Bukan kenapa, karena tadi mungkin bagi sebagian orang nugas di cafe itu ya enak dan mereka bisa produktif dibandingkan di kamar, tapi buatku setelah menyadari kebiasaanku selama 4 tahun kuliah terutama, ternyata aku lebih mudah untuk berpikir dan ngerjain tugas ataupun melakukan kegiatan yang menggunakan otak itu ketika aku ada di tempat yang nyaman, which is di dalam kamar. Makanya tadi aku bener-bener gak ngapa-ngapain. Terus aku nonton videonya, pas banget nonton videonya Zahid Azmi Ibrahim tentang yang judulnya itu intinya ngomongin kalau ternyata kita tuh gak perlu produktif terus kok. Kita tuh perlu bisa switch antara mode produktif dan mode kreatif. Jadi kalau misalnya kita lagi di mode produktif, kalau misalnya di Zahid, dia makanya patokannya adalah semester perkuliahannya dia, karena Zahid masih kuliah. Jadi ketika masih semester perkuliahan itu adalah mode produktif banget, karena kita tahu ya Zahid itu sangat produktif. Kemudian di saat liburan, Zahid pakai mode kreatif. Dia banyak berjalan-jalan, melakukan hal-hal yang mungkin nggak perlu terlalu dipikirkan, kira-kira produktif apa enggak, pokoknya lakukan aja yang dia mau. Nah, aku juga jadi ke-trigger gitu kan tadi tuh, karena nonton video itu, terus aku pikir, okay, so I think in my case maybe aku bisa mengubah time-nya, switch modenya itu ketika weekend, dimana ketika Senin sampai Jumat ya udah itu adalah hari produktif, sementara weekendku adalah hari kreatif. Jadi aku nggak perlu terlalu terbebani dengan hal-hal yang menurutku harus kulakukan di di fase produktifku gitu. Kita lanjut karena ini terlalu banyak intro di awal. Jadi tadi aku udah bilang aku mau ngomongin tentang unbeing ambitious. Mungkin teman-teman yang follow aku di Instagram sempat nonton salah satu reelsku yang judulnya On Being a Dreamer. Di situ aku bilang kalau ya, aku adalah seorang pemimpi dan aku suka bermimpi. Karena menurutku dengan punya mimpi yang tinggi, aku akan lebih terpacu dan lebih serius untuk mencapainya. Nah, sebuah konsekuensi dari punya mimpi yang tinggi dan yang berarti aku harus terus mencapainya, itu berarti aku secara gak langsung akan menjadi orang yang ambisius. Dan aku baru mengakui hal ini di tahun ini, sepertinya aku baru mengakui kalau iya, aku orang yang ambis. Karena sebelumnya aku gak mau dianggap orang yang ambis. Kenapa? Karena as we know, di dalam pertemanan kita, terutama gak tahu ya, ketika aku SMA dan kuliah terutama, itu kata-kata ambis itu tuh identik dengan hal-hal yang konotasinya tuh kayak negatif. Apalagi kalau udah bilangnya tuh ambisius itu kayak kesannya kayak orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Orang-orang tuh banyak yang nangkepnya menjadi negatif seperti itu. Padahal ambisius sendiri kalau menurut KBBI itu artinya keinginan
yang besar untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Atau ambisius kita juga bisa artikan sebagai keinginan keras untuk mencapai sesuatu, tujuan, harapan, atau cita-cita. Makanya menurutku istilah on being a dreamer itu sangat identik dengan on being ambitious, karena ketika kamu punya mimpi, ya kamu kan harus serius untuk mencapainya. Nah, keinginan keras yang serius untuk mencapai cita-cita tersebut menjadikan kamu orang yang ambisius. Makanya aku akhirnya setelah aku memahami sebenarnya definisi ambisius itu apa, akhirnya aku lebih legowo untuk mengakui kalau aku orang yang ambisius. Nah, jadi kenapa sih aku akhirnya mengakui kalau aku orang ambisius? Jadi dari kecil orang tua aku itu selalu mengajarkan kalau punya mimpi itu penting banget. Ayah dan bundaku sering menceritakan perjuangan mereka dulu tuh seperti apa, terutama mungkin ketika aku lebih sering mendengar cerita bunda ya. Kebetulan bundaku itu anak pertama di keluarga yang bisa dibilang bukan keluarga yang tidak mampu, tapi juga bukan yang kaya, ya in the middle, tapi ya nggak kaya juga sih. Beliau anak pertama dan hidupnya tetap pas-pasan, walaupun kakek nenekku, Mbah Uti dan akungku adalah keduanya adalah seorang guru, tapi itu beliau berdua adalah guru di sekolah swasta, jadi ya guru honorer lah terhitungnya ya. Nah, bundaku kalau nyeritain masa kecilnya tuh kadang suka bener-bener bikin aku sadar kalau aku punya privilege, dimana aku lahir ketika keadaan keluargaku sudah lebih baik dan mungkin aku nggak perlu berjuang sekeras bundaku dulu. Karena kalau aku dengar ceritanya bundaku itu, beliau benar-benar seambis itu sih, karena beliau bertekad dan beliau tuh mikir kalau beliau nggak mau anak-anaknya ngerasain apa yang beliau rasakan dulu. Jadi beliau seambis itu, walaupun sempat gap year setelah lulus kuliah, sempat gap year setelah lulus SMA, tapi akhirnya bundaku tetap karena nggak ada biaya ya, makanya harus nabung dulu. Dan ketika sudah kuliah pun pas-pasan, makanya bundaku part time ngajar dan selalu jalan kaki kemana-mana. Tapi itu adalah salah satu bentuk ambisiusnya bundaku. Jadi ya mungkin keambisanku itu juga diturunkan dari bundaku, karena tadi bundaku selalu mengajarkan aku kalau punya mimpi itu penting banget. Makanya dari kecil aku diarahkan untuk selalu mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang aku mau. Nah, sedikit cerita lagi tentang bundaku. Jadi dengan segala keterbatasannya, bundaku akhirnya nekat daftar kuliah di UGM. Dan ketika masuk UGM pun itu nggak mudah bagi beliau. Bayar uang kos, uang ini itu dan lain sebagainya, yang mungkin yang akhirnya hidupnya ya memang pas-pasan, makanya harus ngajar pun jalan kaki. Dan satu hal yang juga menurutku ngejelek juga adalah aku baru tahu kalau bundaku tuh bisa dibilang nggak ikut organisasi atau UKM apapun selama kuliah. Karena apa? Karena pertimbangannya kalau ikut UKM ujung-ujungnya keluar duit lagi. Itu hal yang menurutku sangat-sangat sedih sih, karena aku tidak merasakan hal tersebut ya ketika kuliah. Aku bersyukur karena aku setidaknya aku bisa menjalani hidup dengan jauh lebih nyaman ketika kuliah. Walaupun ya aku tetap punya part time di mana aku mencoba menghasilkan uang sendiri supaya nggak terlalu membebani orang tuaku. Dan bundaku juga di tengah keterbatasannya itu sempat student exchange selama 1 tahun ke Jepang. Itu tuh sangat memotivasiku dari dulu, sampai aku tuh waktu SD dikasih satu bunga sakura. Jadi waktu bundaku di Jepang, bundaku itu bawa bunga sakura yang di press dan dilaminating gitu. Nah, itu aku taruh di dalam dompetku sebagai salah satu motivasiku untuk aku harus bisa kayak bundaku. Bahkan kalau kata bundaku, anak-anaknya harus bisa lebih dari beliau. Nah,
Karena tadi yang aku bilang, aku terbiasa diajarkan untuk punya mimpi, punya goal, target dan lain sebagainya. Akhirnya aku terbiasa untuk berusaha sebisa mungkin untuk mencapai target yang aku susun. Berusahanya itu tentu saja dengan ya apa yang bisa aku lakukan yang tetap make sense dan nggak jadi yang tidak memperhatikan orang lain tuh nggak juga sih. Maksudnya aku belajar dengan keras, aku menentukan goalku apa, aku menentukan apa-apa saja sih stepping stone yang harus ku susun untuk mencapai target yang aku mau. Misalnya ketika aku SD, aku udah tahu kalau aku ingin kuliah di UGM. Dan kata-kata bundaku tuh gini, untuk dapat universitas yang bagus berarti kamu harus sekolah di SMA yang bagus. Untuk dapat SMA yang bagus berarti kamu harus sekolah di SMP yang bagus. Itu memotivasiku banget dulu, walaupun kalau kalau teman-teman dengarnya sekilas kayak berarti keberhasilan lu ditentukan sekolah doang. nggak gitu juga sih maksudnya. Tapi itu memotivasiku dulu supaya aku berjuang. Karena aku bukan dari SD yang terkenal ya. Waktu SD dulu aku angkatan pertama di sekolah swasta yang bahkan lulusan angkatan pertamanya cuma 24 orang. Karena aku nggak bisa masuk negeri karena aku kelahiran bulan Oktober yang mana usianya masih kurang dari 6 tahun. Makanya aku masuk swasta. Dan karena aku punya masuk swasta itu, aku ngerasain yang namanya dicap, diremehkan lah sama orang-orang, namanya sekolah baru ketika ikut lomba ini itu dan lain sebagainya. Tapi kemudian aku punya goal untuk masuk salah satu SMP bergengsi di Mataram, dan alhamdulillahnya Allah memudahkan itu, dan akhirnya aku masuk di SMP tersebut. Sampai kemudian di SMP tersebut ada program akselerasi. Aku punya goal untuk masuk program tersebut dan alhamdulillah aku masuk ke program tersebut. Kemudian SMA aku memutuskan memilih untuk masuk ke jalur yang lain, nggak masuk ke SMA favorit di daerahku. Walaupun sebenarnya waktu itu namanya masuk, aku mencoba hal baru dengan merantau ke Sragen. Tapi kemudian kemudian setelah aku SMA, aku juga punya goal, aku masih punya goal untuk kuliah di UGM, dan aku memperjuangkan hal tersebut. Di SNMPTN gak lolos karena tadi ketika aku SMA sekolahku juga masih terhitung sekolah baru, dimana aku adalah angkatan keduanya dengan satu angkatanku itu totalnya 45 orang, 29 cewek dan 16 cowok. Tapi aku punya target itu dan alhamdulillah Allah mudahkan target tersebut, aku untuk mencapai target tersebut. Dan ketika kuliah aku masuk UGM, aku ternyata bertemu orang-orang yang jauh lebih ambis dari aku. Makanya ketika kuliah itu aku nggak terlalu suka ketika dibilang anak ambis ya dan lain sebagainya, karena menurutku banyak yang lebih ambis dari aku. Karena aku sendiri masih suka ketiduran di kelas dan lain sebagainya, sementara ada teman-temanku yang jauh lebih ambis dari aku. Makanya ketika kuliah aku suka ngerasa aku nggak ambis kok dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika aku lulus kuliah terus aku mulai bekerja, aku ketemu salah seorang teman yang bilang kalau, Naura, kamu tuh ambis. Terus aku kayak, enggak, aku nggak ambis. Terus, kamu tuh ambis, lu tuh ambis banget. Lihat aja kamu tuh anak biologi UGM kan, pasti anaknya tuh ambis. Terus aku tuh mikir, emangnya aku ambis ya? Tapi setelah akhirnya aku mencoba berpikir kembali ke belakang, aku menyadari kalau ya, aku ternyata memang ambis ya. Kalau aku nggak ambis, mungkin aku nggak akan berjuang sekeras ini untuk mencapai hal-hal yang aku inginkan ini. Dan mulai saat itu aku akhirnya mengakui kalau aku orang yang ambisius, dengan catatan bahwa aku mengakui bahwa aku ambisius, tapi
ambisius di sini bukan berarti aku orang yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang aku inginkan, tapi lebih ke aku orang yang ambisius karena aku punya keinginan kuat untuk mewujudkan apa yang aku inginkan. But in the end ya aku ambisius, tapi aku tetap berusaha untuk realistis bahwa nggak semua hal bisa kita dapatkan. Dan ya itu balik lagi, kita punya rencana tapi Tuhan juga yang menentukan jalan mana yang kita pilih. Bisa jadi itu jalan yang kita suka, bisa jadi yang mungkin kita kurang suka, tapi aku selalu berusaha untuk percaya bahwa di tengah keambisanku untuk mencapai hal-hal yang aku inginkan, aku akan tetap realistis bahwa apapun hasil yang akan aku dapatkan nanti, itu adalah hasil yang Allah kasih buat aku, dan itu adalah hasil yang Allah suka. Yang penting, sama kalau kata bundaku, yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Ketika aku udah melakukan yang terbaik, mencoba dan mengusahakan yang terbaik, dan aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik, dan ya sudah, setelah itu ya tawakal dan berdoa. Jadi itu dia teman-teman, gak kerasa udah 21 menit aku ngobrolin tentang ambisius ini. Mungkin masih muter-muter ya, it's around mungkin kayak random rants in the middle of the night gitu ya. Tapi itu dia cerita dari aku hari ini. Thank you. Assalamualaikum. Dadah.